Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi ihtadal muhtadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Wa qala jalla min qail إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله عز وجل من قائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memegang amanah mereka. Sebagaimana Allah muat dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-8. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawat. Sungguh kami telah menawarkan amanah untuk diemban oleh langit-langit, wal ard, untuk diemban oleh bumi, wal jibal, untuk diemban oleh gunung, fa abaina an yahmilnaha, maka seluruhnya merasa enggan untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha, seluruhnya khawatir dengannya. Wa hamalahal insan, maka kemudian diambillah amanah tersebut oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia benar-benar penuh dengan kezaliman, lagi penuh dengan kejahilan. Surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kalian berhukum di tengah-tengah manusia, di antara manusia hendaklah kalian berhukum dengan adil. Surat An-Nisa pada ayat 58. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah, dari jalur Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, ma khataba Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam illa qal la imana liman la amanata lahu. Berkata Anas bin Malik, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kecuali dia mengatakan tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Wala dina liman la ahda lahu, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak mampu memikul janjinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang di atas menunjukkan betapa agama ini telah mengajarkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa memegang amanah. Dan juga hadis yang kita bacakan menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang benar-benar baik agamanya adalah orang yang memegang amanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah tabaraka taala mengatakan bahwasanya suatu ketika beliau di kota Makkah dalam musim haji, maka beliau melihat seseorang dari negeri Khurasan yang dia berteriak-teriak di tengah manusia mengatakan, Ya ma'asyarul hujjaj,
Ya ahla Makkah minal hadiri wal badi. Berkata orang dari Khurasan tersebut, wahai para jemaah haji, wahai ahli Makkah, wahai orang-orang yang tinggal di sini, para pemukim maupun orang-orang yang tinggal di pedalaman, faqadtu kisan fihi alfu dinar. Sungguh aku telah kehilangan bungkusan. Dalam bungkusan tersebut, dalam kantong tersebut terdapat 1000 dinar. Faman raddahu ilayya jazahullahu khairan. Barang siapa yang mau mengembalikan kantong tersebut, baginya semoga Allah berikan ganjaran. Wa ataqahu minan nar. Semoga Allah bebaskan dirinya daripada api neraka. Walahul ajru wath thawabu yaumal hisab. Semoga Allah berikan baginya ganjaran pahala pada hari perhitungan, pada hari kiamat. Maka berdirilah seseorang yang telah tua runta dari ahli Makkah menemui laki-laki dari Khurasan tersebut sembari berkata, ya Khurasani, wahai orang Khurasan, baladuna halatuha syadidah. Sungguh negeri kami, negeri Makkah, keadaannya sangat mengenaskan. Wa ayyamul haji mahdudah. Dan yang namanya hari-hari haji adalah hari yang berbilang, segera akan sirna, akan berganti dengan musim-musim yang bukan musim haji. Wa mawasimuhu mahdudah. Demikian juga musim-musim haji ini pun begitu terbatas. Wa abwabul kasabi masdudah. Sementara berbagai macam pintu-pintu untuk mencari nafkah tertutup. Fala'alla hadzal mal yaqa'u fi yadi mu'min faqirin wa syekh. Boleh saja hartamu yang engkau kehilangan darinya didapatkan oleh seorang laki-laki yang telah tua renta, seorang laki-laki yang fakir. Yatma'u fi ahdin 'alaika law raddal mala ilaika tamnahu syai'an yasiran wa malan halalan. Bagaimana jika yang telah mendapatkan kantong tersebut seorang yang telah tua renta, seorang yang fakir? Apakah sudi kiranya engkau memberikan kepadanya bagian sedikit daripada harta tersebut sebagai harta yang halal untuk dia makan? Qala al-Khurasani, maka berkatalah orang Khurasan tersebut, fama miqdaru hulwanihi, berapa kira-kira yang diminta jika dia kembalikan kepadaku barang tersebut? Kam yurid, berapa dia inginkan? Berkata Syekh, berkata orang tua tersebut, yuridul 10 dinar, ya, dia inginkan yuridul usyur, dia ingin 1/10-nya, 100 dinar. Dia inginkan dari 1/10 dari 1000 tersebut, yaitu 100 dinar. Falam yardal Khurasani wa qal, laki-laki ini, orang Khurasan ini tidak mau. Dia tidak mau seandainya memberikan kepada orang yang mengembalikannya 1/10 daripada 1000 dinar, 100 dinar. Maka dia berkata, la af'al, saya tidak lakukan hal tersebut. Walakinni wafawidhu amrahu ilallah. Tapi kalau tidak dia kembalikan barang tersebut kepada saya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa ashkuhu ilaihi yawman alqah. Aku akan laporkan dirinya kepada Allah kelak pada waktu aku dan dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah dan sesungguhnya Allah lah sebaik-baik penolong bagi kami. Allahu akbar. Berkata perawi kisah ini Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah tabaraka taala, fa waqa'a fi nafsi, maka aku yakin, aku khawatir, aku ragu-ragu, anna syekh al-kabir rajul, jangan-jangan orang tua tersebutlah yang telah mendapatkan kantong berisi uang daripada 1000 dinar tersebut. Allahu akbar. Dan dia adalah laki-laki yang telah tua dan seorang yang tampak padanya kefakiran. Dan boleh saja menurut Ibnu Jarir At-Tabari dia ingin mengambil sedikit daripada, mendapatkan sedikit upah daripada amanah yang dia emban, mengembalikan harta tersebut. Berkata Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, fatabi'tuhu, aku pun mengikuti laki-laki tua ini.
hatta ada ila manzilihi, sehingga dia kembali ke rumahnya. Waqad wajada kisad dananir, sungguh benar yang kuanggap, dialah telah mendapatkan uang tersebut 1000 dinar, jumlah yang begitu besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau 20 dinar sama dengan 85 gram emas, bagaimana dengan 1000 dinar? Jumlah yang begitu besar. Allahu akbar. Para jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setibanya dia di rumah, aku mendengar dia memanggil istrinya, dan dia berkata kepada istrinya, ya Lubabah, wahai Lubabah. Istrinya menjawab, labbaika ya Aba Ghiyath. Ada apa wahai Abu Ghiyath? Wajadtu sahibat dananir, sungguh aku telah menemukan pemilik kantong-kantong emas ini. Yunadi alaih, dia menyuruh kemana-mana, mengumumkan siapa yang mendapatkannya. Wala yuridu an yaj'al liwajidihi syai'an, tapi sungguh dia tidak memberikan apapun juga. Dia berjanji kepada siapa yang mengembalikannya, tidak diberikannya apapun juga kecuali hanyalah doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya ganjaran pahala. Subhanallah. Wahai Lubabah, ku katakan kepadanya, berikan aku 1/10-nya, berikan kepada orang yang mendapatkan tersebut 1/10-nya. Maka dia enggan, dan dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kulakukan wahai istriku Lubabah? Aku harus mengembalikan harta ini karena ini amanah milik orang, bukan milikku. Inni akhafu Rabbi, sungguh aku takut dengan Tuhanku. Akhafu an yudha'ifa dhanbi, aku khawatir dosaku dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berkatalah istrinya menghibur, dan sungguh orang dalam keadaan terjepit ibadah Allah, begitu sulit untuk menempuh jalan yang lurus. Berkata sang istri merayu suaminya, ya rajul, wahai suamiku, nahnu nuqasil faqr, sungguh kita benar-benar mengalami kefakiran yang begitu dahsyat. Ma'aka mundha 50 sana, 50 tahun aku mengiringimu, sungguh kita dalam kefakiran yang bersangatan. Walaka 4 banat wa ukhtan wa ana wa ummi, sementara engkau memiliki 4 putri bersamamu, 2 saudarimu, aku dan ibuku. Subhanallah. Wa anta tasi'una, engkau yang ke-9 di keluarga kita. La syat, di rumah tidak ada kambing. La syat lana wala mar'a, tidak ada apapun yang dapat kita minum, kita enggak punya sama sekali kambing untuk kita minum air susunya, tidak pula lembu. Khudhil mala kullah, wahai suamiku, ku pesankan kepadamu, ambil dulu seluruh harta tersebut. Allahu akbar. Asbi'na minhu, buat kami kenyang, kami kelaparan. Fa innana jau'a waqsina, kami kelaparan, belikan untuk kami pakaian. Fa anta bihalina aw'a, sungguh engkau tahu bagaimana kondisi kita yang kurang makan, tidak punya pakaian. Allahu akbar. Wa la'alla Allah azza wa jalla yughnika ba'da dhalik, semoga setelah itu Allah Subhanahu wa taala buat engkau kaya. Ambil saja terlebih dahulu. Subhanallah. Fatu'tihil mal, andai kata uang tersebut kau ambil, kemudian kau kembangkan, engkau menjadi kaya, kembalikan uang tersebut. Anggaplah pinjam, kau kembalikan uang tersebut. Ba'da it'amika li iyalik, yang penting anak istrimu semuanya aman, makan tidurnya, aman pakaiannya. Au yaqdillahu dinaka yauma yakunul mulku lil malik, wahai suamiku, kalaupun tidak terbayar hutang tersebut, mintalah kepada Tuhan pemilik segala-galanya, agar kelak di hari kiamat semoga Tuhan mengganti hutang-hutangmu di dunia yang kau ambil dengan tidak hak. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh godaan yang menggiurkan dalam kondisi terjepit, tidak ada uang di tangan, begitu sulit orang amanah dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ibadah Allah,
dalam kondisi lapang banyak orang berkhianat, apalagi dalam kondisi yang begitu sempit. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ungkapan seseorang laki-laki yang dipenuhi dirinya dengan takwa, yang darah dan dagingnya semuanya dipenuhi dengan sifat amanah. Dia berkata, wahai istriku Lubabah, aakulu haraman ba'da 86 aman balagha umri. Apakah aku sudi memakan barang yang haram, harta yang haram setelah aku berusia 86 tahun daripada umurku? Wa ahriqu ahsya'i bin nar, artinya aku akan membakar sekujur tubuhku dengan api neraka. Ba'da an sabartu ala faqri, padahal aku rela bersabar berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Setelah 86 tahun ini aku enggak sabar. Allahu Akbar. Wa astaujibu ghadabal jabbar, apakah setelah berusia 86 tahun ini aku siap, yakni dilumatkan oleh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana qaribun min qabri, sungguh aku telah dekat dengan pintu kuburku. La wallahi la af'al, demi Allah wahai istriku Lubabah, tidak akan mungkin kulakukan. Allahu Akbar. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari yang meriwayatkan kisah ini, fansaraftu, aku pun pulang meninggalkan kisah mereka. Wa ana fi ajabin min amrihi, sungguh aku begitu kagum dengan laki-laki ini. Allahu Akbar. Dan aku sungguh kagum melihat perkara mereka. Falamma asbahna, pada esok harinya, fi sa'atin min sa'atil an-nahar, ketika tengah datang siang-siang bolong, berkata Abu Ja'far Tabari, sami'tu sahib ad-dananir yunadi, aku kembali mendengar laki-laki tersebut dari Khurasan yang kehilangan uang menyeru di mana-mana. Ya ahla Makkah, ya ma'syar al-hujjaj, ya wafdallah min al-hadiri wal badi, wahai ahli Makkah, wahai para jamaah haji, wahai penduduk setempat dan orang-orang badui yang datang kemari. Man wajada kisan fihi alfu dinar, yang mendapatkan uang dalamnya 1000 dinar, falyaruddahu ilayya, hendaklah dikembalikan kepada saya. Walahul ajru wath thawabu indallah, semoga Allah berikan baginya ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali laki-laki tersebut, kata Abu Ja'far Tabari, berdiri mendatangi laki-laki ini. Orang tua yang kemarin kembali berdiri mendatangi laki-laki dari Khurasan ini. Dan dia berkata, ya Khurasani, qad qultu laka bil ams, wahai orang Khurasan, bukankah semalam telah kusebutkan kepadamu, bukankah kemarin telah kukatakan kepadamu, wa nasahtuka, bukankah aku telah berikan kepadamu nasihat, wa baladuna wallah qalilatuz zar'i wad dara, engkau lihatlah bagaimana negeri kami begitu sedikitnya hewan ternak, begitu sedikitnya yang dapat diperas, begitu sedikitnya tanaman-tanaman yang dapat dimakan. Fajud ala man wajad, hendaklah engkau berbuat baiklah kepada orang yang telah mendapatkan hartamu tersebut. Al-mal bisyai'in hatta la yukhalifu syara', engkau berikan sedikit kepadanya supaya dia tidak menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, agar dia makan yang halal. Allahu Akbar. Wa qad qultu laka an tadfa' liman wajadahum mi'ata dinar fa abaita, kemarin ku katakan kepadamu, berikan kepada orang yang menemukan 100 dinar, engkau tidak sudi. Fa in waqa amaluka fi yadi rajulin yakhafullah, jikalah hartamu terjatuh pada seorang laki-laki yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa hal la a'taitahu asyrata dananir, kenapa enggak mampu kau berikan kepada 10 dinar saja? Dia takut kepada Allah, dia enggak mau makan yang haram. Seandainya dia tidak takut kepada Allah, dia akan habisi semua hartamu, tidak kembalikan kepadamu. Berikanlah dia 10 dinar saja. Jemaah sekalian, dari 100 menjadi 10. Subhanallah. Badala min mi'ah, daripada yang kemarin dia minta 100, sekarang dia minta 10. Subhanallah. Semoga dengan 10 ini yakunu lahum fiha sitrun wa siyana, dia mampu membeli sedikit pakaian untuk anak istrinya,
menjaga mereka. Wa kafafun wa amanah, semoga mencukupi keluarganya, semoga dia dapat menjaga amanah tersebut. Allahu Akbar. Begitu sulit menjaga amanah, ikhwati rahimakumullah, dalam kondisi orang terjepit. Maka berkatalah laki-laki dari Khurasan tersebut, la af'al, saya tidak akan pernah lakukan demikian, tidak akan saya berikan. Wa ahtasibu mali indallah, aku akan tuntut dia kelak di sisi Allah. Wa ashkuhu ilaihi yawma nalqah, aku akan lapor dia kepada Allah SWT pada waktu aku berjumpa dengannya. Ibadallah, lihatlah ketakwaan orang-orang beriman pada masa tersebut. Dia yakin selama hartanya di dunia ini tidak dikembalikan oleh orang-orang yang mengambil dengan tidak hak, dia yakin akan dikembalikan di hari kiamat. Dia yakin akan berjumpa dengan Allah. Dia yakin akan menuntut harta tersebut daripada orang-orang yang mengambilnya dengan tidak hak. Subhanallah. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, "Tsumma iftaraqan nas wa dhahabu." Akhirnya orang pun pulang semuanya dan dia pun pergilah seluruhnya. Falamma asbahna, esok hari ketiga, fi sa'atin min sa'atin nahar, ketika siang telah datang menyingsing. Berkata Abu Ja'far, sami'tu sautal munadi yunadi, aku kembali mendengar laki-laki tersebut menyeru di tengah-tengah manusia dengan seruan yang kemarin, wahai jemaah haji, wahai orang Makkah, wahai orang-orang yang tinggal di Makkah maupun ahli badiyah, orang-orang kampung, sungguh aku kehilangan 1000 dinar, yang mendapatkannya tolong kembalikan kepadaku, dan baginya semoga Allah berikan ganjaran pahala. Subhanallah. Maka pada hari ketiga tersebut, laki-laki tua itu kembali berdiri mendatangi laki-laki dari Khurasan tersebut. Dan dia berkata, ya Khurasani, telah kukatakan kepadamu kemarin dan hari sebelumnya, barang siapa yang mendapatkan hartamu tersebut, berikan kepadanya 1000 dinar, berikan 100 dinar kepadanya dari 1000 dinar. Engkau enggan, ku nasihatkan kepadamu, berikan kepadanya 10 dinar, engkau pun enggan. Subhanallah. Fahalla manahta min man wajadahu dinar wahidan, bagaimana sekiranya orang yang mendapatkan uangmu tersebut, kau berikan kepadanya 1 dinar saja. 1 dinar. Dari 100, 10, 1 dinar saja. Subhanallah. Yashtari binisfihi irbatan yatlubuha wa binisbil akhir syatan yahlubuha. Semoga dengan 1/2 dinar dia membeli keperluannya, dan dengan 1/2 dinar lainnya dia membeli kambing yang dapat dia peras susunya. Fayasqin nas wa yaktasib, mungkin dia bisa jual susu tersebut dan dia punya income daripada susu tersebut. Wa yut'imu auladah, dari situ dia bisa memberi makan anak-anaknya. Maka berkata laki-laki dari Khurasan tersebut, la af'al, saya tidak berani lakukan, tidak akan saya lakukan. Walakin uhiluhu 'ala Allah, aku akan adukan dia kepada Allah. Wa ashku li rabbihi yawma nalqah, aku akan laporkan dia kepada Tuhannya pada hari kami bertemu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Maka seketika laki-laki tua ini menarik orang Khurasan tersebut dan berkata kepadanya, ta'ala ya hadha wa khudh dananiraka, ikuti saya, ambil segera uang-uang dinar milikmu. Subhanallah. Wada'ni anamul lail, ambil segera uang-uang dinarmu, biarkan saya tidur pulas pada malam hari. Falam yahna li balun mundu an wajadtu hadzal mal, sungguh tidak pernah aku tentram tidur semalaman semenjak aku mendapatkan harta yang merupakan milikmu. Allahu Akbar. Orang-orang beriman, wallah, yang takut kepada Allah, mereka tidak tidur bermalam-malam karena memiliki amanah di atas pundak yang harus dia serahkan kepada pemiliknya. Allahu Akbar. Inilah orang-orang yang memiliki ketakwaan ibadallah, yang begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah,
fadhhaba ma'a sahibid dananir. Maka berangkatlah laki-laki ini dengan pemilik, yakni berangkatlah orang tua tersebut dengan laki-laki pemilik uang-uang dinar. Wa tabi'tuhuma, aku pun segera mengikuti mereka berdua. Hatta dakhala syekh manzilahu, masuklah orang tua ini ke dalam rumahnya. Fanabashal ard, dia gali lubang dalam rumahnya. Wa akhrajad dananir, seketika dia keluarkan uang dinar-dinar tersebut. Waqal, berkatalah dia kepada laki-laki ini, khudh malak, ini hartamu, segera kau ambil hartamu tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du ibadallah. Kembali kepada kisah ini. Berkata laki-laki tersebut, berkata orang tua ini kepada laki-laki pemilik dinar, ini semua hartamu segera kau ambil. Was'alillaha an ya'fu anni, mintalah kepada Allah semoga Allah maafkan saya. Allahu Akbar. Dia memohon kepada orang yang memiliki uang-uang dinar ini agar berdoa kepada Allah semoga memaafkan dia. Kenapa jemaah sekalian? Boleh jadi karena tertahan uangnya 3 hari belum dikembalikan. Allahu Akbar. Dia menganggap ini dosa. Dia berkata kepada pemilik dinar tersebut, mohon kepada Allah, kau berdoa agar Allah maafkan diriku. Allahu Akbar. Taqwa ibadallah. Kemudian berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kepada saya rezeki dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, fa akhadhahal Khurasani, orang Khurasan tersebut mengambil seluruh harta miliknya yang berjumlah 1000 dinar. Dan dia pun ingin keluar rumah. Tatkala telah tiba di pintu rumah, dia berkata, "Ya Syekh, wahai orang tua, sungguh ayahku telah meninggal rahimahullah, dan dia memiliki harta warisan yang banyak. Dia tinggalkan untukku 3000 dinar. Subhanallah. Dan dia berkata kepadaku, keluarkan sepertiganya sebagai bentuk sedekah. Kau bagi-bagikan kepada orang yang paling berhak menurutmu." Maka akhirnya aku keluarkan sepertiga daripada harta tersebut. Ku keluarkan 1000 dinar dan aku ikat dalam kantong ini agar aku bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berhak menerima amanah milik orang tuaku ini. Wallahi, demi Allah wahai Syekh, ma ra'aitu mundu kharajtu min Khurasan. Aku enggak pernah keluar semenjak aku tidak pernah melihat ada orang semenjak aku keluar dari negeri Khurasan ila hahuna, sampai aku tiba di sini, rajulan aula biha minka, enggak ada orang yang lebih layak mendapatkan 1000 dinar ini wahai Syekh kecuali Anda orangnya. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, kenapa tidak dia mau menerima kemarin syarat diberikan 10 dinar, diberikan 100 dinar, diberikan 1 dinar, karena dia tahu ini amanah milik orang tuanya. Dia bukan orang yang bakhil, bukan orang yang pelit, tapi 1000 dinar ini milik orang tuanya yang telah diwasiatkan untuk diberikan kepada orang fakir dan miskin. Andai kata dia ambil 10 dinar, berarti dia telah mengkhianati amanah orang tuanya ibadallah. Mungkin kita berkata, beri dulu 10 dinar, nanti ganti dari uangnya. Tapi tidak ibadallah. Inilah orang-orang yang amanah. Dia khawatir menggunakan harta yang bukan miliknya. Karena harta ini bukan miliknya. Ini harta milik orang yang berhak menerima wasiat orang tuanya. Allahu Akbar. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Fakhudha barakallahu lak. Wahai orang tua, ini 1000 dinar, ambil seluruhnya untukmu. Semoga Allah berikan kepadamu keberkahan dengannya. Allahu Akbar. Wa jazaka khairan ala amanatika.
Semoga Allah berikan kepadamu ganjaran kebaikan dengan amanah yang telah engkau emban. Wa sabruka ala faqrika. Semoga Allah berikan kepadamu ganjaran dengan kesabaranmu terhadap kefakiran yang telah menimpamu. Kemudian dia pun pergi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan mereka dengan harta tersebut. Allahu Akbar. Maka seketika bangunlah laki-laki tua tersebut dan dia pun menangis dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memuji-muji Allah, berkata, rahimallahu sahibal mal fi qabri. Semoga Allah rahmati pemilik harta yang dalam kuburnya. Wa barakallahu fi waladih. Semoga Allah berikan kepadanya keberkahan kepada anaknya. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari, perawi kisah ini, fawallaitu khalfal Khurasani. Seketika aku meninggalkan laki-laki ini, aku mengikuti orang Khurasan tersebut. Faqala falahiqani Abu Ghiyathin waraddani. Tapi laki-laki tersebut memanggil diriku. Dia ikuti kemudian dia panggil diriku. Faqala li, dia berkata kepadaku, ijlis, duduk kau di sini. Faqad ra'aituka tattabi'uni fi awwal yawmin. Sungguh aku melihat engkau semenjak hari pertama terus-menerus mengikuti diriku. Wa arafta khabarana. Sungguh engkau mengetahui bagaimana berita kami. Bagaimana perbincangan kami semalam, kemarin dan hari ini. Aku mendengar Ahmad bin Yunus Al-Yarbu'i berkata. Aku mendengar Malik berkata. Subhanallah, dia sebutkan sanadnya. Laki-laki tua ini menyebutkan sanad kepada Imam Malik rahimahullah. Sami'tu Nafi'an yaqul. Malik berkata, aku mendengar Nafi' berkata, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sungguh Nabi sallallahu bersabda li Umar wa Ali radhiyallahu anhuma, berkata kepada Ali dan Umar, semoga Allah meridai keduanya, idza atakumullah bihadiyatin bila mas'alatin wala istishrafi nafsin faqbalaha. Andai kata kalian mendapatkan hadiah tanpa kalian minta-minta, tanpa ambisi, terimalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wala taruddaha, jangankan kembalikan, jangan kalian tolak. Fataruddaha 'ala Allah azza, berarti kalian telah menolak hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki itu berkata Abu Ghiyath orang tua tersebut, hadhihi hadiyatun minallah. Inilah hadiah dari Allah. Wal hadiyah liman hadar, inilah hadiah kepada orang-orang yang hadir di tempat ini. Semakalah, seketika dia berkata kepada istrinya, ya Lubabah, ya Fulanah, dia panggil putri-putrinya yang 4 orang. Dia panggil ketika itu 2 saudarinya, dia panggil mertuanya, dan dia panggil Abu Ja'far At-Tabari. Lengkaplah mereka menjadi 10 orang. Seketika dari uang 1000 dinar tersebut dia ambil, dia bagi satu persatu demi adil, sampai akhirnya masing-masing mereka mendapatkan 100 dinar. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Ja'far At-Tabari, fadakhala qalbi min sururi ghinahum ashadda min farhi bil mal bi mi'ati dinar. Sungguh aku betapa senangnya melihat mereka berbahagia, melebihi senangnya diriku mendapatkan uang 100 dinar darinya. Ini orang yang karim. Ini bukan orang bakhil. Dia dapat 1000 dinar seketika dia bagi-bagi bahkan kepada Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah tabaraka wa taala. Bukan orang yang tamak, bukan orang yang rakus. Allahu Akbar. Falamma aradtul khuruja, tatkala aku ingin meninggalkan mereka, qala li, ya, maka dia berkata kepadaku, ya fata, innaka lamubarak. Sungguh engkau kuharapkan menjadi orang penuh berkah. Wa ma ra'aitu hadzal mal qat, tidak pernah aku melihat ada harta sebanyak ini sebelumnya. Allahu Akbar. Wala amaltuhu, aku enggak pernah bermimpi punya uang sebanyak ini. Banyak jemaah sekalian, 1000 dinar. Wa inni la ansahuka annahu halalun. Ku beritahukan dirimu, harta yang kuberikan kepadamu ini harta yang halal. Fahtafidh bihi, kau jagalah harta ini. Wa'lam anni kuntu aqumu fa usalli fajra. Ku beritahukan kepadamu bagaimana kisah hidupku.
Tiap hari aku bangun salat subuh. Subhanallah. Fi hadzal qamisil bali, inilah baju yang kugunakan untuk melaksanakan salat subuh. Bajunya telah usang. Tsumma akhla'u. Aku pulang ke rumah, ku lepas bajuku ini. Hatta tusalli banati wahidah. Kemudian gantianlah putri-putriku memakai pakaianku ini untuk salat. Begitu fakirnya kehidupan mereka, sehingga pakaian putri-putrinya enggak pernah dapat menutup seluruh aurat. Untuk salat, bergantian mereka berpakaian. La haula wala quwwata illa billah. Thumma akhruju lil amal ila ma baina dhuhri wal asri. Setelah itu aku pergi bekerja. Apa yang dapat ku kerjakan antara zuhur dan asar. Thumma a'udu akhiran nahar. Kemudian aku kembali di penghujung siang. Bima fatahallahu alayya min tamrin wa kusairati khubzin. Apa yang dapat ku jadikan sebagai upah? Kadang-kadang aku dapat kurma, kadang-kadang aku dapat beberapa potong roti. Thumma akhla thiyabi libanati. Kembali aku pulang ke rumah. Ku lepas pakaianku ini untuk putri-putriku. Subhanallah. Fayusallina fihi dhuhra wal asra. Akhirnya mereka kerjakan salat zuhur dan asar. Begitulah seterusnya, bergantian kami berpakaian. Subhanallah. Sampai maghrib, demikian juga seterusnya. Allahu Akbar. Wa ma kunna natasawwaru an nara hadhihi dananir. Tidak pernah dalam hidup kami bermimpi melihat uang sebanyak ini. Fanafa'ahunna Allah bima akhadna. Semoga semua mereka mengambil uang dengan bermanfaat bagi mereka uang tersebut. Semoga uang ini bermanfaat bagiku dan bagimu. Dan semoga Allah merahmati pemilik uang tersebut dalam kuburnya. Semoga Allah pergandakan ganjaran pahalanya. Dan juga semoga Allah SWT berikan ganjaran pahala kepada putranya yang benar-benar tahu bagaimana berkhidmat kepada orang tuanya. Berkata Ibnu Jarir, aku pun meninggalkannya dan ku bawa 100 dinar tersebut. Katabtul ilma biha. Dengan 100 dinar inilah aku jadikan sebagai modal untuk menulis ilmu. Maka belajar ilmu. Subhanallah. Selama 2 tahun. Dan dengan tersebutlah, dengan uang itulah aku membekal diriku untuk makan, minum, membeli apa-apa yang kugunakan dalam belajar. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir berkata, telah lewat 16 tahun aku tidak pernah datang ke Mekah, sehingga datanglah masanya aku datang ke Mekah. Aku merindukan orang tua tersebut. Sesampainya di Mekah, ternyata orang tua tersebut telah meninggal. Ibu mertuanya telah meninggal, istrinya pun telah meninggal. Kemudian saudarinya yang berdua telah meninggal. Aku hanyalah mendengarkan sesungguhnya dia yang tinggal adalah putri-putrinya. Dan sungguh ku dengar putri-putrinya dinikahi oleh pangeran-pangeran. Ku dengar putri-putrinya dinikahi oleh para bangsawan, orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki kedudukan. Karena beritanya tersebar kemana-mana karena amanahnya. Sehingga aku pun mendatangi salah seorang daripada mereka. Aku disambut suaminya dan sungguh aku melihat mereka penuh dengan keberkahan hidup. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah tentang amanah. Bagaimana Allah berikan kepada orang yang menjaga amanah kebaikan di dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ibadah Allah, orang-orang yang mampu memegang amanah, menjalankan amanah yang telah diemban di atas pundak kita. Wa sallu ala nabiyikum fa innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة